Udah. Ada yang dikerjakan apa, ya, alamatnya di mana pekerjaan tersebut. Jadi itu perintah kerja apapun, pekerjaan instalasi, apapun pekerjaan pasti harus ada perintah kerjanya. Yang kedua, prosedur SOP. Setiap pekerjaan harus ada SOP-nya. SOP itu adalah panduan bagi Anda untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan pekerjaannya. Ya harus, kalau Anda bekerja asal-asalan ya tanpa SOP itu yang berbahaya. Jadi harus ada SOP-nya. Nanti kalau bekerja, SOP-nya mana? Minta SOP. Pekerjaannya urutannya seperti ini, alat kerja yang dibawa apa saja, ya. Itu untuk SOP untuk pelaksanaan pembangunan dan pemasangan sesuai perintah kerja dipahami. Ya. Pekerjaan apa saja, tidak hanya listrik, apa saja pasti harus ada SOP. Ketiga, Anda bekerja pasti harus ada panduannya, yaitu gambar pengamatan. Itu ada ini, kalau enggak asal itu saja nggak bagus. Ini belok kemana? Ini warnanya apa? Oh, ini harus dibeginikan. Oh, masuk saklar, masuk ya, masuk stop kontak. Nah, itu namanya gambar pengamatan atau pengkabelan. Hubungannya Anda ini kan masalah listrik, masalah instalasi, pasti gambar pengamatan harus ada atau pengkabelan. Gambar instalasi, ya, gambar instalasi.
Nah, tindak bangunan harus ada. Kalau tindak bangunan nggak ada, bingung nanti dalam mengusahakan. Bisa dilanjut? Nah, oke. Checklist perlengkapan harus tahu ada. Checklist perlengkapan itu berupa checklist tulisan itu apa saja yang harus dibawa pada pekerjaan tersebut. Ya, misalkan tang, obeng, terus palu, terus apa lagi? Hard tester, nanti ada tester apa? Ada lagi insulation tester, ada lagi jangka sorong. Ya, untuk pekerjaan tersebut pasti harus ada alat-alat tersebut. 5. Pemeriksaan kesiapan operasi pada perlengkapan dan setelah disiapkan harus dicek bisa nggak digunakan alat-alat tersebut. Nah, gunakan, jadi dicek satu persatu supaya nanti tidak bolak-balik sudah sampai di sana jauhnya 10 kilo terpaksa nggak ada balik lagi. Nah, from checklist hasil setelah ada pembangunan, maka Anda harus ada from checklist mana yang sudah dipasang, mana yang belum. Ya, di situ ada, ya, Anda bawa itu. 7. Komunikasi dan koordinasi. Siapa saja yang harus dikomunikasikan untuk berhasil untuk Anda bekerja. Pertama, atasan. Yang kedua, tuan rumah. Itu yang akan dipasang. Ya. Itu salah satunya. Jadi, atasannya gimana, menyuruh apa. Nah, sekarang hubungi tuan rumah untuk memasang instalasi tersebut. Nah, ini 1-7 atau semuanya ini nanti akan kita tanyakan. Kita tanyakan pada bapak-bapak sekalian, bapak-bapak nggak usah, aku nggak bisa baca ini dipahami, nanti kita menanyakannya adalah di sini semua. Ya. Yang kedua, melaksanakan persiapan pembangunan dan pemasangan. Jadi kan yang ini kan menyiapkan pelaksanaan. Sekarang melaksanakan persiapannya. Salah satunya tadi adalah alat-alat tersebut bisa digunakan atau tidak. Ini saya jelaskan lagi. Pada saat Anda akan berangkat, Anda harus tahu identifikasi jumlah kebutuhan material. Ini PHB utama, ya. PHB utama itu sudah cukup atau belum, dan PHB percabangan, ya, isinya apa saja sudah ada semua atau belum. 2. Identifikasi kebutuhan komponen seperti saklar, kotak-kotak, kabel sesuai desain dilakukan. Kamarnya beberapa perlu kotak-kotak sebanyak ini, saklarnya perlu saklar sebanyak ini. 3. Identifikasi kebutuhan peralatan proteksi. Proteksi itu pengaman, ya. Salah satunya proteksi tersebut adalah bukan NHBS, tapi MCB salah satunya. MCB itu proteksi, ya, salah satunya. Tapi ada lagi, ya. Terus, 4. Identifikasi kebutuhan sistem pembumian sesuai desain dilakukan. Di situ instalasi itu harus ada pembumiannya, yaitu grounding, ya, biasa disebut grounding. Grounding itu ditanam ke dalam berapa
nyambungnya bagaimana, cara mengukurnya bagaimana, alat untuk mengukur apa saja. Kalau ini nanti sambil dicatat ya. 5. Pengecekan fisik kelengkapan komponen instalasi dilakukan, yaitu semua pengecekan fisik. Tadi kan barangnya ini. Misalnya saklar, atau misalnya stop kontak atau kotak-kontak. Setelah itu baru dicek semuanya. Stop kontak atau saklar ini bisa dipakai atau tidak, bisa dipasang atau tidak. Nah, terus groundingnya bisa dipasang atau tidak. Ya, sekarang ketiga, melaksanakan pembangunan dan pemasangan. Sekarang kita mulai memasang. Tadi persiapan pembangunan pemasangan kita cek semuanya. Ya, setelah itu kita melaksanakan pembangunan dan pemasangannya. Pertama, pembangunan dan pemasangan komponen instalasi dilakukan sesuai dengan standar pemasangan. Standar pemasangan itu kabel untuk satu pasang itu jumlahnya berapa, warnanya kabel itu apa saja, untuk kabel netral itu warna apa, untuk kabel grounding itu warna apa, untuk kabel pasang warna apa. Ini harus tahu ya. Nanti tolong dibicarakan bersama-sama apa ini maksudnya, itu ya. 2. Pengujian short circuit. Nah, ini mungkin yang belum pernah dilakukan sama Anda semua, yaitu pakai alatnya insulation tester. Ya, nanti harus ada insulation testernya, yaitu untuk menguji kabel tersebut bagus atau tidak dengan pengukuran tahanan isolasi. Jadi mengukur tahanan isolasi antar pasang. Jadi pasang dengan pasang atau kabel dengan kabel diukur bagaimana hasilnya. Hasil standar pengukurannya 1000 ohm per volt. Ya, nanti dipelajari, tolong ditulis nih, 1000 ohm per volt. Terus pokoknya batasnya 1000 ohm per volt. Tergantung voltnya itu adalah tegangan, tergantung tegangannya tegangan berapa. 220, ya berarti 1000 ohm kali 220. Kalau tegangannya 20 kV, ya, kali 20.000. Ya pokoknya 1000 ohm per volt, jadi tinggal tegangannya berapa. Tegangannya 2200, ya 1000 kali 220 volt. Selanjutnya, permasalahan pada proses pembangunan dan pemasangan dilaporkan. Bila ada permasalahan, maka Anda jangan mau cari tahu sendiri, tapi disampaikan, dilaporkan kepada atasan Anda. Atasan Anda siapa? Atasan Anda adalah pengawas atau koordinator. Nanti kalau ditanya, ya kita atasi sendiri atau bagaimana? Enggak. Jadi Anda kalau ada permasalahan dalam pembangunan, Anda harus melapor ke atasan Anda. Ya, jadi demikian. Nomor 4, setelah selesai membangun, Anda mengisi laporan hasil pembangunan dan pemasangan. Disingkat namanya LHPP. Ya, LHPP. Ya, laporan hasil pembangunan dan pemasangan. Jadi nanti kalau ditanya buku laporan yang dipakai untuk mengisi laporan
Ini namanya apa? Anda harus sudah tahu namanya LHBP. Pengisian form hasil pembangunan dan pemasangan dilakukan. Anda yang melakukan pelaporan pembangunan dan pemasangan dan sedikit instansi ditandatangani. Kalau sudah laporan ini ditandatangani oleh Anda, oleh supervisor, oleh pengawas Anda, dan oleh pemilik rumah. Jadi hasilnya apa saja nggak apa-apa ditulis di sini. Nanti akan ketahuan bahwa instalasi tersebut sesuai standar atau tidak. Ya, jangan tidak sesuai standar, Anda mengisi sesuai standar. Ya, ini nanti berbahaya. Nah, Anda nanti bisa membaca ini surat tugas atau surat perintah kerja. Itu apa sih? Nah, baca di sini. Prosedur SOP itu apa sih? Baca di sini. Gambar pengawasan atau pengawalan itu apa sih? Baca di sini. Denah bangunan adalah apa? Baca di sini. Dan di sini nanti kami akan menanyakan ya baik itu uji tulis maupun uji lisan, kami akan menanyakan di sini semua ya. Kalau di luar pasti ada hubungannya dengan ini. Jadi kita membekali Anda supaya Anda juga belajar. Moga-moga Anda sudah biasa di lapangan ya. Nanti yang belum jangan takut, Anda pelajari ini saja supaya nanti kalau ditanya bisa menjawab. Kira-kira bagaimana bentuk para sesi bisa diterima? Bisa. Pak Asin Senior? Caket ya. Pak Muhammad Haryono mungkin? Bisa. Pak Muhammad Haryono? Caket, Pak. Oke. Pak Bagus Vino? Oke, tolong ini besok dibaca beneran, jangan hanya disimpan saja. Nanti akan dikirim oleh Mbak Nurlaita melalui grup ya. Melalui grup nanti akan dikirim ke Anda masing-masing. RTT dan pemanfaatan terhadap kita, Pak. Oh iya. Misalkan ya. Tadi ada di ATM tentang kemudian pembumian. Oh, ya benar, ada suara itu. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Pak Puswan atau mau untuk syarat-syarat ujinya atau Pak saya saja monggo silakan. Pak Puswan masih. Oh iya. Saya kira yang paling utama bagi sesi apa yang telah dijelaskan sama Pak Hedi tadi ya. Tolong nggak sempatkan waktu belajar betul gitu. Karena kami ujinya ya materi itu loh. Sehingga fokus bisa lancar. Kalau sedikit-sedikit harus dibantu, bantunya nggak terlalu kesulitan. Paham ya para sesi ya? Paham. Ya. Ya. Baca itu. Ya. Dan pertanyaan itu pertanyaannya yang ada dalam lembar tadi yang dikirim Mbak Nur. Saya kira begitu Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan dengan tentang kira-kira syarat-syarat yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya, yaitu tata cara uji online
Jadi besok tanggal 6 itu seluruh tim uji dan peserta wajib masuk di Zoom meeting maksimal jam 7.50 pagi. Ini karena yang mau ikut 10 orang, jadi harus cepat. Ya, kalau enggak nanti selesainya bisa malam. Ya, kita menyalakan lanjut ya. Ini link Zoom akan dibagikan H-1 sebelum uji. Jadi hari Minggu atau mungkin Sabtu ya. Ini sudah Jumat nih ya. Mungkin hari Minggu akan dibagikan link Zoom-nya untuk uji. Kalau sekarang link Zoom untuk pra-uji. Dan soal uji tulis akan dibagikan setelah pembukaan uji dan mohon segera di-print. Jadi tolong nanti setelah pagi kalau bisa sudah nge-print. Ini biasanya pagi sudah dikirimkan. Oke, seluruh dokumen uji diisi dan ditandatangani menggunakan ballpoint warna biru. Jadi jangan lupa ballpoint tinta warna biru ya. Ballpointnya merah boleh, tapi tintanya warna biru. Oke, peserta wajib menggunakan pakaian rapi, strip berkemeja, ya, tidak boleh menggunakan kaos. Setiap peserta menghadap layar laptop atau handphone masing-masing. Pelaksanaan uji jika dilakukan di dalam satu ruang sama harus diberikan jarak minimal 1 meter untuk menghindari ini voice. Ya, ini sering terjadi, jadi suasananya nggak enak. Ya, sebaiknya antara peserta uji ada jaraknya minimal 1 meter. Selama pelaksanaan uji diharapkan tenang dan tertib, jangan bercanda. Ya, kemarin saya ada di satu sesi itu orang yang lagi kita uji, teman-temannya bercanda, jadi orangnya ketawa terus. Akhirnya saya ini kalau tidak sedia maka akan kami drop. Lanjut. Perlengkapan uji online. 1, kerjaan akan jaringan internet yang stabil. Ya. 2, kalau ada laptop lebih utama, tapi kalau tidak ada handphone tidak apa-apa. 3, perlu adanya headset ya, supaya tidak terjadi voice tadi. 4, perlu ada grup ini perlu ada printer dan scan untuk menghitung kembali hasil uji yang telah Anda kerjakan. Jadi dikirim ke admin. Sediakan materai setiap peserta, materinya 10.000. 6, APD dan peralatan sesuai unit yang diambil. Jadi pada saat uji praktek nanti setiap yang lagi praktek harus menggunakan APD. Jadi kalau nanti satu grup 4 orang atau 5 orang, maka setiap orang harus menggunakan APD. Paling tidak belum romping, sarung tangan, kartun, dan sepatu safety. Itu cukup ya. Persyaratan yang diperlukan, 1, permohonan PP 1.1 sampai PP 1.4 harus sudah diisi. 2, paspor background merah. 3, KTP harus disiapkan.
Nanti akan kita tanya pada saat akan uji, Anda harus menayangkan KTP di kameranya masing-masing, KTP asli. Akan kita tanya, Pak, ijazah, enggak ya, 5, email dan nomor telepon, ya ini perlu. Semua diemailkan ke admin Nusantara. Uji tulis, selama mengerjakan uji tulis, Zoom harus tetap aktif sehingga dapat dimonitor oleh tim uji. Jadi pada saat mengerjakan uji tulis, Zoom tetap aktif ya. Jangan seperti Pak Iwan Yudianto ini atau ya ini Zoom-nya mati ini ya. Zoom-nya mati, ini tidak boleh ini ya. Pak Arisali juga tidak boleh, jadi Iwan kameranya ada masalah atau habis kecelup air kemarin, maaf. Tolong Anda bisa meminjam dari koordinatornya atau yang lain. Jadi pada saat uji tetap harus ada kameranya harus nyala. Oke Pak, siap. Kalau tidak nanti mohon maaf karena ini dimonitor oleh BJK juga, maka bisa di drop ya Bapak. Baik Pak. Soal tulis semua harus diisi tanpa ada yang dikosongkan. Jadi karena tidak ada nilai minus, maka sebaiknya soal uji tulis diisi semua. Ya, siapa tahu menambah nilai. Jadi pengisian di lembar jawaban menggunakan pulpen tinta biru. Nanti ya. Jadi yang ada pulpen dengan tinta biru. Pulpennya boleh merah tapi isinya harus warna biru ya. Peserta setelah mengerjakan soal, lembar jawaban segera scan dan dikirimkan ke admin uji, Mbak Nur. Selama kegiatan uji tulis, administrator akan melakukan perekaman dan screenshot. Ya, jadi seperti itu. Pada uji praktek terdapat ya kalau bisa ada koordinator yang yang mengerti tentang praktek itu, yang mengawasi. B, APD harus ada digunakan setiap peserta praktek. Jadi nanti APD mau gantian tidak apa-apa, tapi pada saat praktek peserta itu pada saat praktek harus menggunakan APD. Prakteknya ini 10 orang, nanti bisa 5 orang. C, terdapat alat kerja yang digunakan selama uji praktek. Jadi selama uji praktek, ada alat kerja yang harus digunakan, ada di sekitar praktek tersebut. Ya, ini perhatian untuk koordinatornya. D, papan simulasi atau presentasi kerja, atau gambar kerja, atau video kerja dapat digunakan sebagai media uji praktek. Jadi prakteknya bisa menggunakan papan simulasi. Ada papan simulasi, nanti menjelaskan memasang ini warnanya apa. Atau Anda bisa dengan presentasi. Presentasi itu tulisan yang Anda jelaskan. Kedua, ada gambar kerja atau video. Ya, video. Anda ada video, Anda bekerja rombongan 5 orang, Anda menjelaskan ini memasang ini, caranya memasang ini seperti ini, cara memasang ini seperti ini. Ya. Presentasi, kalau presentasi ini PowerPoint atau PDF atau Word atau gambar
atau video ketika kerja digunakan sebagai media uji praktek harus bisa memaparkan atau mempresentasikan. Jadi boleh menggunakan video atau PowerPoint, Anda menjelaskan apa yang sedang bekerja itu, yang sedang dikerjakan itu. Ya, jadi nanti praktek langsung boleh dengan papan atau video boleh atau presentasi. Selama kegiatan uji praktek, Zoom tetap menyala sehingga selalu dapat dibantu oleh tim uji. Jadi pada saat praktek ada pinjam salah satu pakai HP atau pakai laptop untuk memonitor uji praktek tersebut. Ya, nanti tolong koordinatornya dan setiap kegiatan uji praktek akan direkam serta diseringkan oleh admin uji. Jadi admin uji akan selalu merekam uji praktek tersebut. Selanjutnya, setelah uji praktek, maka akan dilakukan uji lisan atau wawancara satu persatu. Pada saat pelaksanaan wawancara, Zoom yang aktif hanya untuk peserta yang sedang melaksanakan uji wawancara. Jadi setelah uji praktek, yang lain boleh istirahat. Kita menunjuk salah satu persatu untuk uji wawancara. Zoom yang lagi uji wawancara. Jadi peserta yang tidak melakukan uji wawancara akan ditempatkan di waiting room. Jadi nanti kalau pada saat sudah wawancaranya gantian, maka yang lain ditempatkan di waiting room. Ya, di satu tempat. Nanti begitu yang lain selesai, maka yang lain giliran maju. Siapa yang maju duluan, kami yang menentukan. Ya, kami menunjuk siapa, kami yang menentukan. Selanjutnya, ketika uji wawancara dilaksanakan, peserta wajib menggunakan headset. Jadi headsetnya dipersiapkan. Jadi peserta yang belum dipanggil harus siap di depan laptop atau HP-nya. Diharapkan suara sekitar ketika uji wawancara tidak bising atau ramai. Selama kegiatan uji wawancara akan dilakukan perekaman dan screenshot oleh admin uji. Jadi yang lagi wawancara kita rekam dan kita screenshot. Tujuannya untuk diminta oleh pemerintah. Selanjutnya, setelah wawancara selesai, maka kita akan memberikan umpan balik. Umpan balik itu adalah hasil dari mulai tadi pagi dari uji tulis, uji praktek, dan wawancara kepada masing-masing peserta. Hasilnya kita sampaikan kepada Anda masing-masing. B, lulus atau kompeten atau tidak, atau belum kompeten atau belum kompeten nanti kita sampaikan. B, pembacaan dan penerbangan fakta integritas serta ditempel material. Jadi kalau sudah dinyatakan kompeten, maka masing-masing